Budut bukan nama sekolahan, tetapi nama ruas jalan di Jakarta. Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, letaknya tak jauh dari Masjid Istiqlal dan Monas. Entah bagaimana sejarahnya, Budi Utomo bisa dipanggil Budut. Pada era 80-an sampai 2004, dahulu di Jalan Budi Utomo terdapat beberapa sekolahan yang saling berseberangan, antara lain STM Negeri 1, STM Negeri 5, STM PGRI 5, STM PGRI 4, dan SMA Negeri 1. Mereka menamakan dirinya sebagai Budut 145. SMA Negeri 1 dan STM Negeri 1 tercatat dalam sejarah adalah sekolah peninggalan zaman Belanda dan termasuk sekolah tertua yang ada di Jakarta, bahkan di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sekolah ini sudah berdiri tegak dengan ciri khasnya bangunan tua gaya Eropa. Pada era 90-an dengan maraknya tawuran pelajar, di Jakarta, Budut menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pelajar sekolah lain. Gabungan pelajar dari 5 sekolahan, bagian pagi dan siang. Jika diakumulasi, bisa ribuan siswa dengan menyebarnya tempat tinggal siswa Budut hingga ke pelosok Jakarta, sehingga menimbulkan gerombolan-gerombolan pelajar yang hendak pulang atau pergi ke sekolah menggunakan angkutan umum. Karena banyak siswa yang menggunakan angkutan umum, serta banyaknya rute-rute yang dilalui, sehingga mau tidak mau, hal itu menimbulkan gesekan-gesekan dengan pelajar dari sekolah yang dilalui angkutan umum tersebut. Maka sejak itulah dimulai era kelahiran basis-basis BIS yang dipelopori pelajar Budut. Tawuran pun menjadi sebuah ajaran di luar sekolah, hingga kronis dan selalu menimbulkan korban jiwa dari tahun ke tahun, hingga Budut dicatat STM yang memiliki basis barisan siswa terbanyak di Jabodetabek, hampir 40 basis. Cap jawara tawuran melekat pada Budut. Tradisi kekerasan sudah ditanam Budut pada siswa baru. Sekolah Budut sudah mulai merekrut untuk generasi-generasi berikutnya, ditatar dan dididik keras oleh senior-senior basis. Bahkan diketahui ada salah satu basis yang sangat sadis ketika melakukan penataran. Tendangan, pukulan, tamparan dengan pertempuran perdananya, alhasil tataran tersebut membuat tawuran semakin sadis dan tak kenal belas kasihan. Fenomena semacam ini bukan hanya terjadi di sekolah Budut saja, namun sudah menyebar luas ke pelajar Jakarta, bahkan se-Jabodetabek. Tak hanya itu saja, tindakan kriminal pun sudah mulai dipraktekkan seperti menodong, membajak bus, bahkan melawan aparat keamanan. Dan dahulu penataran Budut disuruh berenang di Kali Pasar Baru, memberi hormat pada bus, dan disuruh mencium bemper bus. Mungkin alasannya dikarenakan saat itu bus sangat menjadi bagian terpenting bagi pelajar untuk pulang dan pergi ke sekolah. Dan lebih parahnya lagi, penataran ini sampai masuk koran. Dalam koran itu tertulis, Budut, barisan utama dididik untuk tempur. Itulah sisi kelam yang tertoreh pada dunia pendidikan kita, khususnya sekolah yang berada di Jalan Budi Utomo. Budut kala itu menjadi musuh bersama di kalangan sekolah lain. Budut menjadi tenar dan disegani, dicap-cap negatif lainnya melekat pada Budut. Budut jawarannya Jabodetabek, begitulah sebuah koran menulisnya. Pelan tapi pasti, penyakit akut ini hilang karena diperketatnya aturan-aturan sekolah. Rute-rute angkutan umum yang sudah ditiadakan tergantikan oleh busway dan angkutan-angkutan kecil. Dan setiap orang tua memfasilitasi sepeda motor pada anak-anaknya untuk pergi ke sekolah. Dan beberapa sekolah sudah dipindahkan dan berganti nama karena kasus tawuran yang begitu tinggi. Yang tetap di Jalan Budi Utomo hanyalah SMA Negeri 1 dan STM Negeri 1. Kalau coba dihidupkan kembali oleh pelajar-pelajarnya, namun Budut tak segigit dan seganas di zaman dulu kala. Budut menjadi sebuah cerita sisi kelam dunia pendidikan di Indonesia tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat dari sekolah, orang tua, pemerintah, serta masyarakat. Sekarang saatnya kita gaungkan kembali nama-nama sekolah masing-masing melalui prestasi, bukan emosi.